Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnadina Lestari dari kelas A2 DLC dengan nomor induk mahasiswa 2005523009 dari Universitas Tikubang Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar. Video ini saya buat guna memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah pengauditan 2 dengan dosen pengaku Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Sebelum masuk ke dalam materi pengauditan, saya akan memperkenalkan sedikit tentang Universitas Tikubang Semarang. Universitas Tikubang Semarang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di pusat kota Semarang. Universitas Tikubang Semarang mempunyai dua kampus yang lokasinya sangat berbeda. Lokasi pertama ada di Jalan Trilomba Juang Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Barat. Untuk lokasi kedua ada di Kampus Kendeng, Jalan Kendeng nomor 5, Pendanur, Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk visi Universitas Tikubang Semarang adalah menjadi fakultas terpercaya dan terpilih di bidang ekonomi dan bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan berbasis pada keuangan perbankan, berjiwa kewirausahaan, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, serta berdaya saing nasional. Untuk misi Universitas Tikubang Semarang adalah yang pertama, mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung good university governance. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan. Untuk misi yang ketiga, menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerja sama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional, dan global. Yang keempat, melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional dan bernilai ekonomi tinggi. Yang terakhir, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat. Selanjutnya, ada tujuan strategis Universitas Tikubang Semarang. Yang pertama, membentuk manusia cerdas, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, sopan santun dan beretikat baik, serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional. Tujuan yang terakhir, menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global. Sekilas tentang Universitas Tikubang Semarang. Universitas Tikubang Semarang berdiri pada tanggal 28 April 1968 oleh Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia atau disebut YPPMI. Dulunya bernama Akademi Keuangan dan Perbankan atau Akubang dengan satu jurusan yaitu Keuangan dan Perbankan. Lalu tanggal 15 Mei 1989, Akubang dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Keuangan dan Perbankan, disingkat Tikubang. Banyaknya minat
masyarakat menuntut ilmu hingga ke jenjang perguruan tinggi, membuat Stikubang semakin melebarkan sayapnya. Lalu, tanggal 26 Agustus 1992, Stikubang kembali dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Stikubang. Tahun 1993, YPPMI mendirikan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Stikubang, disingkat AMIK Stikubang, dengan jurusan Manajemen Informatika jenjang D3. Lalu, 1 tahun kemudian di tanggal 19 Agustus 1994, AMIK Stikubang berubah menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Stikubang, disingkat STMIK Stikubang. Tak hanya bidang ekonomi saja yang dikembangkan, YPPMI juga mengembangkan bidang bahasa dan hukum, yakni disebut Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing atau STIBA, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIH. Guna mengoptimalisasi dan mempermudah pengelolaan, lalu tanggal 5 Juli 2001, YPPMI melakukan penggabungan STIMK, STIBA, dan STIH menjadi satu bernama Universitas Stikubang Semarang. Stikubang bukan singkatan dari Sekolah Tinggi Keuangan dan Perbankan, YP. Stikubang merupakan sebuah akronim dari Sasana Taruna Informatika dan Komputer untuk Pembangunan dan Kesejahteraan, disingkat Stikubang. Selanjutnya, ada program studi Universitas Stikubang Semarang. Yang pertama, Fakultas Teknologi Informasi. Ada D3 Manajemen Informatika, D3 Komputerisasi Akuntansi, D3 Teknik Komputer, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika. Yang kedua ada Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya. Terdapat D3 Bahasa Inggris dan S1 Bahasa dan Sastra Inggris. Untuk Fakultas Hukum sendiri ada S1 Ilmu Hukum. Untuk Fakultas Ekonomi ada D3 Manajemen Industri, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, dan S2 Manajemen. Untuk Fakultas Teknik ada D3 Teknik Elektronika dan S1 Teknik Industri. Selanjutnya, program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang sudah berakreditasi A. Seiring berkembangnya teknologi dan dunia bisnis, kebutuhan akan tenaga profesional akuntan yang juga memiliki kompetensi dalam pengembangan bisnis juga meningkat. Di prodi ini dididik untuk menjadi seorang akuntan yang tidak hanya mampu mengolah informasi keuangan, tapi juga dididik dapat berkontribusi dalam kegiatan strategis organisasi atau perusahaan. Di prodi ini, peran akuntan lebih luas hingga pada perencanaan strategi untuk meningkatkan profit dan kualitas yang bermutu. Ia akan menjelaskan tentang pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar audit. Yang pertama, pembatasan ruang lingkup. Dalam suatu audit yang dilakukan, auditor dapat melaksanakan semua prosedur audit yang dianggap perlu dalam situasi bersangkutan. Prosedur ini biasanya auditor diharapkan akan mendapat bukti kompeten yang mencukupi sebagai dasar untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Apabila auditor tidak melaksanakan prosedur ini yang diperlukan, maka auditor dikarenakan mempunyai pembatasan ruang lingkup. Selanjutnya, untuk pembatasan ruang lingkup
dapat ditentukan oleh klien atau berasal dari berbagai situasi. Contoh pembatasannya yang diajukan oleh klien adalah: yang pertama, penolakan untuk memperkenankan konfirmasi piutang. Yang kedua, menandatangani surat representasi klien. Yang ketiga, memberi auditor akses ke catatan rapat Dewan Komisaris. Contoh pembatasan yang berasal dari berbagai situasi ini: penetapan prosedur, seperti perjanjian yang terlalu lambat untuk dapat melakukan prosedur yang dianggap perlu dalam situasi itu, dan catatan klien yang tidak memadai. Selanjutnya ada penugasan pelaporan yang terbatas. Auditor dapat diminta untuk mengaudit satu laporan keuangan dasar, seperti neraca, arus kas, tetapi bukan yang lainnya. Penugasan seperti itu tidak melibatkan pembatasan ruang lingkup, selama auditor dapat menerapkan semua prosedur yang dianggap perlu dalam situasi tersebut. Jenis penugasan ini melibatkan tujuan pelaporan yang terbatas. Sebagai contohnya, auditor dapat diminta untuk mengaudit neraca saja, seperti bagian dari perjanjian merger. Untuk pembatasan ruang lingkup mengharuskan auditor untuk menyatakan baik pendapat wajar dengan pengecualian atau penolakan memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pendapat yang tepat tergantung pada sifat dan besarnya pengaruh potensial dari auditor, hal yang dipertanyakan, dan signifikannya terhadap laporan keuangan. Jika pengaruh potensialnya berkaitan dengan banyak pos laporan keuangan, maka signifikansi mungkin sekali akan lebih besar daripada hanya sejumlah pos yang terbatas tertentu. Selanjutnya ada perikatan pelaporan terbatas. Auditor mungkin diminta untuk melaporkan hasil audit atas salah satu unsur keuangan. Untuk melaporkan hasil audit neraca dan bukan atas laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, atau laporan arus kas. Ini tidak menyangkut pembatasan ruang lingkup audit jika akses auditor terhadap informasi yang mendasari laporan keuangan pokok tidak dibatasi, dan jika menerapkan semua prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan. Auditor mungkin diminta hanya melaporkan neraca saja. Untuk pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian, auditor harus menyakup berbagai hal. Yang pertama, menunjukkan pembatasan ruang lingkup dalam paragraf ruang lingkup. Memberikan alasan substantif untuk pembatasan itu dalam paragraf penjelasan. Yang ketiga, menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian pada paragraf pendapat dengan referensi ke paragraf penjelasan. Paragraf ini pendapat harus mengacu pada pengaruh potensial terhadap pos laporan keuangan, di mana auditor tidak mendapatkan kepuasan audit, bukan pada pembatasan ruang lingkup itu sendiri, karena pendapat auditor berkaitan dengan laporan keuangan.
Selanjutnya, contoh penolakan memberikan pendapat. Kenapa contoh penolakan memberikan pendapat ada berbagai hal? Contohnya, pada paragraf pendahuluan yang dimodifikasi. Yang kedua, ada paragraf ruang lingkup yang ditiadakan oleh auditor. Yang ketiga, paragraf penjelasan disertakan setelah paragraf pendahuluan yang menjelaskan alasan penolakan memberikan paragraf. Yang keempat, paragraf ketiga dan kesimpulan yang berisi penolakan memberikan pendapat. Selanjutnya, menolak memberikan pendapat. Auditor menolak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Penolakan ini diterbitkan apabila auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Kebutuhan penolakan ini untuk menolak memberikan pendapat akan timbul apabila terdapat pembatasan ruang lingkup audit atau terdapat hubungan yang tidak independen menurut kode perilaku profesional antara auditor dengan kliennya. Adanya ketidaksesuaian laporan keuangan biasanya dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau penyimpangan GAAP. Contohnya, jika klien bersikeras menggunakan pengganti atau replacement cost untuk aktiva tetapnya, atau klien menilai persediaannya pada harga jual daripada biaya historis, maka diperlukannya penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian. Apabila laporan keuangan klien mengandung ketidaksesuaian dengan GAAP, maka pengaruhnya terhadap laporan auditor akan berbeda. Atas dasar apakah hal itu merupakan ketidaksesuaian yang diperlukan dengan GAAP yang dirumuskan atau ketidaksesuaian lain dengan GAAP. Menjaga agar laporan keuangan klien tidak menyesatkan laporan standar dengan bahasa penjelasan agar diterbitkan secara khusus. Laporan itu berisi paragraf pendahuluan dan ruang lingkup standar, berisi suatu paragraf penjelasan sebelum paragraf pendapat yang menjelaskan situasi dan menyatakan bahwa penggunaan prinsip alternatif dapat dibenarkan. Yang terakhir, berisi suatu pendapat wajar tanpa pengecualian dalam paragraf pendapat standar. Selanjutnya, ada jenis pendapat lain, sebagian besar ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang dirumuskan akan mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan, menghasilkan penerbitan baik pendapat wajar dengan pengecualian ataupun pendapat tidak wajar. Untuk pendapat yang tepat, auditor harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti berikut. Faktor yang pertama, besar jumlah mata uang dari pengaruh itu. Faktor yang kedua, signifikansi pos itu bagi klien. Faktor yang ketiga, penyebaran salah saji itu. Yang keempat,
pengaruh salah saji terhadap laporan secara keseluruhan. Selanjutnya, pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian ini dideskripsikan oleh auditor yang berisi: pertama, pengungkapan dalam paragraf penjelasan seperti paragraf pendapat, semua alasan substantif atas pendapat itu. Yang kedua, berisi pengungkapan dalam paragraf penjelasan pengaruh utama dari hal pokok yang menjadi pengecualian terhadap posisi keuangan, hasil operasi, hasil arus kas, jika dapat diterapkan. Jika tidak dapat diterapkan, maka laporan itu juga harus menyatakan hal tersebut. Faktor yang terakhir, memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam paragraf pendapat dengan referensi ke paragraf penjelasan. Selanjutnya, ada pendapat tidak wajar. Pendapat tidak wajar ini serupa, tetapi tidak sama dengan pengaruh pendapat wajar dengan pengecualian terhadap laporan auditor. Yang pertama, paragraf penjelasan harus menunjukkan alasan substantif pemberian pendapat tidak wajar dan pengaruh utama dari hal yang menjadi pokok pendapat tidak wajar. Yang kedua, paragraf pendapat harus menyatakan bahwa karena pengaruh hal-hal yang diuraikan dalam paragraf penjelasan, maka laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar. Pengungkapan yang tidak memadai pelaporan ini, keuangan dan catatan yang menyertainya tidak dapat mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh GAAP, maka laporan itu tidak disajikan secara wajar. Selanjutnya, ada auditor juga harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar karena ketidaksesuaian dengan GAAP dan ada penyimpangan dari laporan standar yang diaudit oleh auditor. Jika perusahaan mengeluarkan laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi tetapi meniadakan laporan arus kas, maka auditor lazimnya akan menyimpulkan bahwa peniadaan itu memerlukan pendapat dengan pengecualian. Jika informasi penting tersebut harus diberikan auditor dalam satu paragraf penjelasan pada laporan auditor, kecuali jika tidak dimasukkan hal itu dalam laporan diakui. Menurut SKS ada dua penghilangan yang diakui. Penghilangan pertama yang diakui adalah auditor tidak diwajibkan untuk menyajikan laporan arus kas apabila laporan itu ditiadakan oleh klien. Laporan yang diakui menurut SKS penghilangan yang kedua, informasi segmen yang dihilangkan akan tetapi dalam kedua contoh itu auditor harus menunjukkan data yang dihilangkan dalam paragraf penjelasan dan menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian.
atau pendapat tidak wajar atas laporan keuangan. Selanjutnya ada penyimpangan dari laporan standar auditor dapat dilakukan karena pengungkapan yang tidak memadai. Tidak sering terjadi, kebanyakan kasus ini terjadi karena data yang diperlukan akan diungkapkan dalam laporan standar audit. Maka, manajemen biasanya lebih suka membuat pengungkapan yang memungkinkan laporan standar yang dibuat oleh audit. Selanjutnya, tujuan standar pelaporan adalah untuk mencegah salah tafsir tentang tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh akuntan bila namanya dikaitkan dengan laporan keuangan tersebut. Seorang akuntan yang dikaitkan dengan laporan keuangan jika yang pertama, akuntan mengizinkan namanya dalam suatu laporan, dokumen, atau komunikasi tertulis berisi laporan tersebut. Yang kedua, seorang akuntan juga yang menyerahkan kepada kliennya atau pihak lain ketika suatu laporan keuangan yang disusunnya atau dibantu penyusunannya oleh akuntan tersebut. Selanjutnya, penolakan memberikan pendapat kepada auditor. Penolakan ini biasanya diberikan auditor ketika auditor tidak berhasil meyakinkan dirinya karena kurangnya pengetahuan seorang auditor. Keseluruhan laporan keuangan yang disajikan auditor secara tidak wajar. Penolakan ini timbul biasanya karena keterbatasan ruang lingkup dan tidak independennya seorang auditor. Keraguan yang substansial mengenai status kelangsungan usaha. Dalam suatu audit, biasanya entitas diasumsikan merupakan perusahaan yang berkelanjutan atau going concern yang akan terus ada. Meskipun demikian, auditor mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah dalam kenyataan entitas itu mempunyai kemampuan untuk terus melanjutkan usaha selama periode waktu yang layak, yaitu tidak melebihi 1 tahun sesudah tanggal laporan keuangan yang telah diaudit. Auditor juga tidak perlu merancang prosedur audit khusus untuk tujuan ini. Biasanya, prosedur audit yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit lainnya harus cukup guna mengidentifikasi kondisi dan peristiwa yang bila diperhitungkan secara agregat menunjukkan bahwa ada keraguan yang substansial mengenai kemampuan entitas tersebut untuk melanjutkan usahanya. Selanjutnya, untuk informasi yang bertentangan dengan asumsi kelangsungan usaha, ada 3 contohnya. Yang pertama, kesulitan keuangan seperti tidak dapat membayar hutang atau perjanjian pinjaman, penundaan pembayaran dividen, atau restrukturisasi hutang, dan ketidaktaatan terhadap persyaratan modal dasar. Yang kedua, ada masalah internal seperti penghentian kerja, ketergantungan pada keberhasilan proyek, dan komitmen jangka panjang yang tidak ekonomis. Yang ketiga, masalah eksternal seperti kerugian pada franchise atau waralaba. Kerugian ini yang tidak diasuransikan dari gempa bumi atau banjir.
Auditor disyaratkan untuk memperhatikan rencana manajemen guna menghadapi pengaruh buruk dari kondisi-kondisi seperti peristiwa di bawah ini. Yang pertama, kondisi ketika perencanaan manajemen untuk melepas aktiva. Yang kedua, meminjam atau merestrukturisasi hutang. Yang ketiga, mengurangi atau menangguhkan pengeluaran. Yang keempat, meningkatkan ekuitas kepemilikan. Selanjutnya ada deskripsi, bahasa penjelasan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Apabila situasi tentang kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan, maka auditor harus melakukan hal-hal di bawah ini. Hal yang pertama, menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Hal yang kedua, menambah paragraf penjelasan sesudah paragraf pendapat yang mengacu pada catatan itu. Auditing Standard Board merasa yakin bahwa laporan tersebut di atas akan memberi informasi secara memadai kepada pemakai laporan keuangan mengenai situasi itu. Akan tetapi, auditor dilarang menerbitkan laporan audit yang memuat penolakan memberikan pendapat. Nah, selanjutnya, adapun daftar situasi yang dapat mengakibatkan penambahan informasi yang dijelaskan pada laporan standar audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang pertama, keraguan yang substansial tentang kelangsungan usaha suatu entitas yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan GAAP. Yang kedua, ketidaksesuaian prinsip akuntansi yang dirumuskan untuk kewajaran penyajian dalam situasi yang tidak biasa. Yang ketiga, ketidakpastian yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan GAAP. Yang keempat, inkonsistensi dalam prinsip akuntansi yang dipertanggungjawabkan GAAP. Selanjutnya, jika auditor menyimpulkan bahwa pengungkapan entitas dalam laporan keuangan tidak memadai, maka laporan itu tidak menyajikan secara wajar. Dengan demikian, auditor harus menyatakan baik pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar karena ketidaksesuaian dengan GAAP yang mengungkapkan pengungkapan informatif. Di samping itu, laporan auditor juga harus berisi paragraf penjelasan tentang penguraian situasi tersebut. Jika tidak memungkinkan, pengungkapan yang diperlukan untuk kewajaran penyajian harus dibuat. Contohnya, asumsi bahwa klien yang operasi utamanya berlokasi di Meiboss mempunyai anak perusahaan di luar negeri yang diaudit oleh kantor akuntan asing. Apabila dua atau lebih kantor akuntan terlibat dalam satu audit, maka satu kantor harus menjadi auditor utama. Titik kepuasan ini harus didasarkan pada faktor-faktor seperti jumlah, relatif, dan signifikansi pekerjaan yang dilakukan secara luas, pengetahuan perusahaan atas keseluruhan laporan.
Kemudian, auditor utama harus memutuskan apakah bersedia atau tidak memikul tanggung jawab atas pekerjaan lain. Sejauh hal itu berkaitan dengan laporan klien secara keseluruhan. Jika auditor utama menerima tanggung jawab ini, maka tidak ada referensi yang harus dibuat dalam laporan audit atas pemeriksaan auditor lain. Akan tetapi, jika auditor utama tidak bersedia memikul tanggung jawab ini, maka standar pelaporan keempat mengharuskan referensi dilakukan ke auditor lain dalam laporan auditor. Tindakan ini diperlukan untuk menunjukkan pembagian tanggung jawab di antara kedua auditor baik atas pekerjaan audit maupun pernyataan pendapat atas pelaporan keuangan. Selanjutnya, ada keputusan untuk tidak membuat referensi. Auditor utama dapat memperoleh keputusan mengenai independensi dan reputasi profesional dari auditor lain, serta ruang lingkup dan mutu pemeriksaan auditor lain. Maka referensi ke auditor lain biasanya tidak dilakukan auditor utama. Akan tetapi, dapat mengambil keputusan ini bila syaratnya sebagai berikut dipenuhi. Syarat yang pertama, auditor lain adalah kantor, asosiasi, atau koresponden yang pekerjaannya telah diketahui dengan baik oleh auditor utama. Syarat yang kedua, pekerjaan tersebut dilaksanakan di bawah bimbingan dan kendali auditor utama. Syarat yang ketiga, auditor utama mereview program audit dan kertas kerja auditor lain. Auditor utama juga dapat memutuskan untuk tidak membuat referensi ke auditor lain jika bagian dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor lain tidak material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, keputusan untuk membuat referensi. Auditor utama dapat memutuskan untuk membuat referensi ke auditor lain bila satu atau lebih dari faktor di atas tidak ada. Lalu, auditor utama juga dapat memutuskan untuk membuat referensi apabila bagian dari laporan keuangan yang diperiksa oleh auditor lain bersifat material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Lalu, auditor utama juga diharuskan menurut keputusan ini untuk mengajukan pertanyaan mengenai reputasi profesional auditor lain dan memperoleh representasi dari auditor lain bahwa ia independen terhadap kliennya. Selanjutnya ada bahasa penjelasan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Auditor memutuskan untuk membuat referensi ke auditor lain. Laporan harus menunjukkan secara jelas pembagian tanggung jawab yang ada di antara para auditor. Penyampaian ini dengan perubahan dalam laporan sebagai berikut. Yang pertama, perubahannya adalah paragraf pendahuluan yang besarnya bagian laporan keuangan yang diaudit oleh auditor lain harus ditunjukkan. Perubahan yang kedua, paragraf ruang lingkup. Laporan auditor lain harus dimasukkan dalam sumber data yang memadai
bagi auditor untuk memberikan pendapat. Perubahan yang ketiga atau perubahan yang terakhir, paragraf pendapat referensi harus dibuat pada laporan auditor lain. Sekian presentasi tentang pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.